Halo semuanya, pernahkah kalian merasa cara belajar di sekolah kadang terasa kurang relevan dengan dunia nyata? Atau bingung skill apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan setelah lulus nanti? Nah, hari ini kita akan melakukan bedah buku yang sangat penting yang judulnya Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Abad ke-21 yang ditulis oleh Profesor Muhammad Agustin dan Yoga Adi Pratama. Nah, buku ini menjawab keresahan kita semua yang akan dikupas dalam 4 daftar isinya. Yang pertama, penggeseran paradigma pendidik. Kedua, memahami 21 central skill. Yang ketiga, cara praktis mengasah kolaborasi. Keempat, trik jitu mengembangkan komunikasi. Nah, dari sekian itu, apakah sudah siap untuk mengupgrade skill belajar kalian? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, bagian pertama, penggeseran paradigma pendidik. Nah, di poin ini di sub A dan B, bab pertama buku ini langsung menyadarkan kita bahwa zaman telah berubah. Paradigma pendidik bergeser dari tradisional, yang dimana guru adalah pusat segalanya, ke modern, di mana siswa menjadi pusat atau yang disebut dengan student center. Tantangannya apa? Informasi melimpah ruah, peluangnya kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, buku ini juga menyoroti pentingnya kita belajar dari negara yang maju, yang sudah lebih dulu beradaptasi. Lalu, sinilah konsep kunci dari buku ini, yaitu deep learning. Ini bukan soal robot atau AI, tapi tentang pembelajaran yang lebih mendalam. Tujuannya bukan lagi sekedar hafal rumus atau tanggal, tapi benar-benar paham konsepnya, bisa menghubungkan dengan hal yang lain, dan menerapkan untuk memecahkan masalah yang lebih nyata. Bagian kedua yaitu memahami 21 essential skill atau di sub bab 2 bab A dan B, lanjutan dari bagian 2 ini, apa sih sebenarnya 21 central skill ini? Ini adalah seperangkat keterampilan yang membuat pembelajaran jadi bermakna dan menyenangkan. Nah, kita semua pasti sering mendengar apa itu kata 4C itu. Berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi. Inilah inti dari skill abad ke-21 ini. Nah, untuk melatih skill ini, buku ini mengandalkan berbagai model pembelajaran yang berorientasi keterampilan. Contohnya seperti project based learning, yaitu belajar sambil membuat proyek, atau inquiry based learning, belajar berdasarkan rasa ingin tahu dan bertanya. Nah, lalu peran guru juga krusial. Guru adalah masa depan, adalah pembuka jalan. Mereka bukan lagi diktator ilmu, melainkan seorang fasilitator, mentor, dan partner belajar bagi siswa-siswanya. Lalu bagian ketiga, mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagiannya, yaitu kolaborasi. Apa sih fungsi dan manfaatnya? Dengan kolaborasi, kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, melihat dari banyak sudut pandang, dan melatih empati. Lalu, kolaborasi ini sering gagal. Kenapa? Buku ini membahas faktor-faktor penentunya, seperti kepercayaan, tujuan bersama, dan komunikasi yang lebih baik. Ada juga indikatornya, misalnya apakah semua anggota aktif berpartisipasi atau hanya satu orang yang dominan. Nah, ini ada pembahasannya. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Buku ini memberikan ide tentang program inovasi guru-guru. Seperti contohnya, guru bisa membuat simulasi proyek perusahaan di kelas, di mana setiap siswa punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Tujuannya agar kita terbiasa dalam bekerja keras dalam tim. Bagian 4, mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, di subbab A, B, C, dan D, pilar terakhir adalah komunikasi. Punya ide brilian tapi tidak bisa menyampaikan itu sia-sia. Buku ini mengupas tuntas fungsi, faktor, dan indikator komunikasi yang efektif. Bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Lalu, bagian paling menarik di sini adalah pendekatan Debubi adalah pendekatan akromi yang menyenangkan dalam melatih komunikasi. Debubi itu disingkatkan, yaitu dari D, dengar, mendengarkan dengan seksama, E, ekspresi, muka ceria. Lalu
U. Ucapan positif. B. Bertanya jawab dan inisiatif. Lalu, ini adalah resep praktis yang bisa langsung kita coba baik saat presentasi, diskusi kelompok, ataupun bahkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, rangkuman dan ajakan di dalamnya. Jadi kesimpulannya, untuk sukses di era ini, kita perlu memahami bahwa cara belajar sudah berubah. Kita harus menguasai 21 central skill, terutama kemampuan untuk berkolaborasi yang secara efektif dan berkomunikasi secara empatik. Nah, buku ini adalah panduan yang sangat lengkap dan praktis bagi siswa, guru, siapapun yang saja bisa peduli tentang pendidikan. Terima kasih sudah menyimak bedah buku ini kali ini. Coba terapkan tips tadi, terutama pendekatan the movie ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.